Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, hari ini kita akan memulai pelajaran ya yang akan kita ikuti bersama-sama melalui daring. Gimana kabar hari ini kalian? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Tetap semangat belajar ya? Ya. Siap. Alhamdulillah. Untuk mengawali belajar, ya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, mari kita berdoa dulu ya, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Riki, silahkan dipimpin. Marilah teman-teman kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita akan memulai pembelajaran hari ini karena ada beberapa yang tidak masuk atau belum masuk ya, karena ini masih terkendala jaringan mungkin beberapa. Kalian sudah siap untuk pembelajaran hari ini anak-anak? Siap, Bu. Siap. Lebih semangat lagi dong. Sudah siap? Siap, Bu. Siap. Nah, gitu loh, yang serentak bareng ya. Kita akan share screen untuk menayangkan tayangan YouTube tentang teks prosedur. Silahkan disimak, silahkan dicatat ya, disimak dan dicatat tentang teks prosedur. Sudah muncul ya? Sudah. Baik, kita mulai ya. Baik, sudah selesai ya, anak-anak? Ya, Bu. Oke. Baik. Sudah mengerti semuanya? Sudah ada yang mencatat ya tadi ya, semoga. Ya, sudah. Baik. Dari yang sudah kalian simak itu tadi, menurut kalian ciri teks prosedur itu apa saja? Ada yang mau menjawab? Mutia, mungkin? Saya, Bu. Oh, Novaldo. Gimana, Novaldo? Pengertian teks prosedur adalah teks yang mengajarkan kepada pembaca mengenai cara memakai alat, membuat sesuatu, atau melakukan sebuah pekerjaan. Teks prosedur pada umumnya biasa digunakan untuk memaparkan resep, tips, kiat, dan langkah lainnya. Itu pengertian. Kalau cirinya, Mutia? Ciri-ciri teks prosedur yang
menggunakan kalimat perintah. Kedua, terdapat panduan yang harus dilakukan. Ya. Ketiga, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Keempat, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. 5, dapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Sudah, Bu. Sudah? Ada lagi yang mau menambahkan? Mungkin? Oh ya, Rima, silahkan. Menggunakan kata kerja aktif, menggunakan konjungsi atau kata hubung. Iya. Sudah? Sebentar ya. Baik. Anak-anak sudah bicara semuanya ya, sudah mengerti ya. Ada pertanyaan dari jawaban-jawaban temanmu tadi setelah melihat tayangan YouTube? Ada? Tidak. Tidak. Baik, Bu Edra akan share video cara membuat puding ya. Jadi silahkan dilihat itu berupa apa langkah-langkahnya ya. Kemudian dicari ciri-cirinya, ditulis di LKPD yang sudah Bu Edra bagikan. Nanti kalau belum jelas silahkan klik sendiri ya. Ini Bu Edra akan share screen dulu. Sebentar. Baik, itu tadi beberapa resep yang saya tayangkan dari YouTube ya, anak-anak. Dari situ silahkan kalian mengerjakan LKPD. Dinyalakan dong semuanya. Ini jangan tidur ini. Dinyalakan. Enggak, Bu. Nah, gitu kan kelihatan semuanya. Nah, kelihatan senyumnya kan? Ya, belum ngantuk ya jam segini ya. Enggak. Nonton YouTube ngantuk. Di LKPD itu ada satu tayangan YouTube dan ada satu teks. Ya, karena beberapa dari kalian mungkin Zoom-nya menggunakan handphone atau gawai, jadi tidak bisa membuka teks. Teksnya saya buka di sini aja ya, nanti silahkan dibaca sembari kalian mengerjakan. Gitu ya. Iya. Kalau minta, itu kan teks itu kan berupa, Bu Edra ngambilnya dari detik.com kalau nggak salah. Nanti kalau layarnya mau ke bawah, bilang ya, untuk dibaca ya. Ya. Oke, akan saya share screen dulu. Oke, silahkan dibaca ini dulu ya. Ya. Gimana? Sudah selesai membacanya? Sudah. Sudah. Oke, sekarang silahkan kalian kerjakan ya. Saya kasih waktu 10 menit dari sekarang. Sebentar. Nah, ayo dinyalakan. Dinyalakan lagi. Ya. Nah, kameranya. Silahkan dikerjakan sesuai dengan kelompok yang sudah saya share. Saya kasih waktu 10 menit ya. Ya. Ya, saya tunggu ya. Apabila ada kesulitan cara mengerjakan, silahkan tanya langsung ke sini. Ya, Bu. Yang lainnya dinyalakan kameranya dong. Sekarang ketika mulai diskusi, silahkan dinyalakan kameranya ya. Ya, Bu. Sudah selesai? Belum? Belum, Bu. Belum, baik. Karena waktunya sudah habis ya anak-anak ya. Kita melanjutkan ke pertemuan berikutnya ya. Baik, Bu. Ya, jangan lupa itu tadi dikerjakan secara kelompok meskipun kita daring. Kalian kerjakan secara individual dulu. Kemudian kalau sudah selesai silahkan saling kirim hasil dari pekerjaan kalian, kemudian didiskusikan di grup kalian masing-masing.
mana yang diambil paling bagus. Ya, hari ini kita akan menganalisis tentang struktur dan kaidah pembahasan teks prosedur. Ya, kemarin kita sudah membagikan membentuk kelompok dan membagikan LKPD terkait teks prosedur. Apakah sudah dikerjakan anak-anak? Mutia sudah dikerjakan? Sudah. Nabil sudah dikerjakan? Nabil sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Sudah semua ya ini? Baik. Sudah, Bu. Ya. Oke, sebelumnya Bu Eda akan menjelaskan dulu tentang teks prosedur ya, akan menjelaskan lagi tentang teks prosedur. Bu Eda akan share screen dulu. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu memahami teks prosedur, peserta didik mampu menganalisis struktur dan unsur kebahasaan teks prosedur, peserta didik mampu menyusun teks prosedur, peserta didik mampu memproduksi teks prosedur dalam bentuk tulisan maupun video. Nah, ini ya, apa yang kalian pahami dari gambar di samping? Ini gambar apa, Nak? Kelihatan di layar? Gambar apa ini? Kelihatan di layar apa tidak? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Gambar apa ini? Layang-layang. Layang-layang ya. Dalam pembuatan layang-layang itu kan ada Kelihatan. langkah-langkahnya ya. Ya, silakan. Ya, Erwanda sudah muncul ya suaranya ya? Ya, ya. Alhamdulillah. Ya, Bu, sudah bisa. Oke. Ya, di sini ada langkah-langkah membuat layang-layang ya. Kemudian berikutnya, apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ya, struktur teks prosedur. Kemarin sudah dijelaskan dalam bentuk video YouTube ya. Sekarang sudah jelaskan lagi struktur teks prosedur, bagian dan tujuan. Bagian ini menjelaskan tentang tujuan pembuatan teks prosedur tersebut atau hasil akhir yang ingin dicapai. Seringkali berupa judul. Contohnya, cara membuat layang-layang. Struktur berikut. Baik, sudah selesai Bu Eda menjelaskan tentang teks prosedur. Tolong dibuka lagi semua. Nah, gitu kan kelihatan cantiknya ya. Sudah siap semuanya untuk presentasi anak-anak? Sudah, Bu. Ya, oke. Kita dibacakan perwakilan kelompok aja ya. Oke. Perwakilan kelompok pertama kelompoknya Monica. Karena LKPD-nya sudah dikirim ke Bu Eda akan share screen. Jadi kelompok lain supaya bisa melihat dan membaca, ikut membaca. Tapi sebelum kelompok lain menanggapi, ini nomornya mana ini kok nggak ada? Oh ada. Oh ya kelihatan. Ini akan saya share screen dulu. Ditunggu sebentar ya Monica. Kelompoknya Monica dan Mutia ya. Silahkan dibaca. Pembuatan hand sanitizer termasuk jenis teks prosedur kompleks. Terus, Mengapa disebut prosedur kompleks? Karena terdapat banyak langkah dan pada setiap langkah ada jenjang lanjutannya. pada teks dan video. Oke. Bagus. Bagus sekali hari ini pembelajarannya. Ya. Nah, ya. Meskipun masih banyak, ayo dinyalakan lagi. Nih. Baik anak-anak, ada yang sudah menemukan kata kunci dari teks prosedur? Tadi Bu Eda sudah menyebutkan. Kata kunci dari teks prosedur tadi apa? Saya, Bu. Ya, apa? Intinya dalam teks prosedur harus ada langkah-langkah. Ya, betul ya. Jadi teks prosedur namanya ada aja sudah. Halo, Bu Eda masih masuk ini? Sinyalnya Bu Eda masih jelas? Oh ya, oke.
Dalam teks prosedur itu intinya adalah langkah-langkah. Jadi setiap kali kalian ada soal teks prosedur, tolong dilihat apakah ada langkah-langkah enggak, apakah ada prosedurnya, prosedurnya mungkin bisa dilihat ya. Kalau ada langkah-langkahnya, ini sudah pasti adalah teks prosedur. Tinggal kalian membedakan ini teks prosedur kompleks atau teks prosedur sederhana. Seperti tadi sudah bilang, kalau teks prosedur sederhana itu hanya ada 1-2 langkah yang harus dijalani ya. Tapi kalau teks prosedur kompleks itu ada beberapa 4 atau 5 lebih, misalkan kayak mie instan ya. Apalagi anak-anak kira-kira teks prosedur yang kalian lakukan di pembelajaranmu jurusan TKJ apa? Apa langkah-langkah apa? Langkah-langkah membuat apa? Menghidupkan apa? Komputer. Terus apa lagi? Apalagi nak kira-kira? Ini langkah-langkah apa? Langkah-langkah membuat link, ya link Zoom seperti ini kan ada langkah-langkahnya ya anak-anak ya. Itu bagian dari langkah-langkah membuat teks prosedur. Ya, dari sini sudah jelas ya anak-anak tentang teks prosedur. Apakah ada pertanyaan? Dinyalakan monitornya. Nah, gitu. Rahma udah kelihatan. Monica? Tetap belum bisa ya? Erwanda belum bisa dinyalakan lagi? Nah, gitu kan kalau dinyalakan semua kelihatan. Baik, hari ini pembelajaran hari ini tentang presentasi LKPD yang sudah dikerjakan berjalan cukup baik, tapi terkendala jaringan ya anak-anak ya. Jadi ketika berbicara ada yang masih ada suaranya, terus kemudian Bu Erda mungkin suaranya yang kalian putus-putus gitu ya. Ya, yang penting kita sudah menemukan tadi kata kunci dari teks prosedur adalah langkah-langkah. Baik anak-anak, saya kira untuk teks prosedur sudah saya anggap kalian mengerti dari mulai pertama kemarin sudah ada tunjukkan demonstrasi videonya dari YouTube, terus hari ini sudah membacakan PowerPoint-nya ya. Kalian juga sudah mengerjakan berupa LKPD-nya. Dan sudah dipresentasikan dan juga ditanggapi oleh teman-teman yang lain. Hari ini Bu Erda akhiri. Sebelum pembelajaran selesai, tolong dipimpin doa. Erwanda atau siapa yang sinyalnya bagus untuk memimpin doa, silahkan. Doa selesai. Ya, Novaldo silahkan dipimpin. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Pembelajaran saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.